Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita bertemu dalam renungan pada pagi hari ini. Hari ini saya ingin membawakan satu tema, yaitu jangan jadi penonton. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Seringkali gini, kita kalau misalnya jadi penonton nih dalam sebuah film atau dalam sebuah pertandingan ya, kita ngeliat gitu, kita nonton, kita menyaksikan, biasanya si penonton itu lebih banyak komentarnya daripada pemainnya. Jadi si penonton itu biasanya lebih suka mengomentari sesuatu, padahal mungkin terkadang kita jadi penonton gak tahu situasi dan kondisi yang ada di lapangan ataupun yang ada di film yang kita sedang tonton gitu. Nah, tapi kita banyak kan kepo gitu kan. Nah, jadi kalau kayak kita nih dalam kondisi kita kekristenan ya kan. Nah, jadi kita seringkali lebih suka mengomentari daripada kita menjadi pelakunya. Padahal kalau jadi penonton, kita tuh nggak bisa ngomongin apapun gitu. Kita nggak bisa memberikan saran apapun kepada pemain, baik yang ada di film ataupun pertandingan-pertandingan tertentu gitu. Kita nggak bisa ngasih tahu mereka apa-apa gitu. Tapi kalau kita jadi pemainnya, kita bisa melakukan sesuatu. Misalnya kalau misalnya kita kita mau ngerasa ada adegan yang kurang nih, kita bisa konsultasiin, kita bisa obrolin sama sutradaranya. Atau kita bisa ngomongin sama pelatihnya pada saat lagi break, Pak, mungkin harusnya kayak kita begini gitu kan. Jadi bisa diomongin gitu. Sedangkan kalau kita jadi penonton kan kita nggak bisa kayak begitu. Tapi seringkali orang lebih suka jadi penonton, giliran disuruh melakukan sesuatu nggak mau. Sama, dalam kekristenan ini firman Tuhan selalu bilang bahwa kita ini harus menjadi pelaku firman, harus do something. Jangan kita cuma sekedar jadi penonton. Tapi banyak banget orang yang lebih suka ngomentarin sesuatu yang salah dari orang lain ketimbang melakukan sesuatu untuk dicontoh oleh orang lain. Kita buka dulu dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai 24. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Bapak Gembala membawakan contohnya malah waktu pas harnas sekolah minggu waktu itu ya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dia kasih contoh ke anak sekolah minggu, dia bawa sebuah cermin gitu kan. Nah, jadi kalau kita cuman sekedar menjadi penonton, kalau kita cuman sekedar menjadi pendengar saja dan kita bukan menjadi pelaku, kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu Saudara. Kita nggak menjadi sesuatu ya, kita nggak menjadi seseorang yang bisa dilihat dan jadi teladan buat orang lain. Tapi kalau kita jadi pelaku, maka kita akan, waktu pas kita melakukan sesuatu, waktu kita melakukan yang firman Tuhan katakan, maka orang akan melihat teladan yang kita lakukan. Jangan kita cuman bisa sekedar ngomong, ngasih tahu orang, negor orang, kritik orang, tapi kita nggak punya solusi. Kalau kita nggak punya solusi, kalau kita tidak menjadi teladan, kalau kita tidak bisa memberi contoh, nggak usah ngomong. Simpen aja lah dalam hati. Tapi kalau misalnya kita mau belajar jadi pelaku firman, waktu pas kita ngomong, kamu harusnya jangan begitu, kita contohin nggak begitunya itu gimana. Kamu kalau misalnya ke gereja jangan terlambat, kita contohin datang ke gereja jangan terlambat. Kamu kalau misalnya jadi pengerja, jadi pelayan Tuhan, kalau ada doa yang 1 bulan tuh ya, yang setiap pagi, yang pagi hari Sabtu, datang supaya Tuhan mengalami impartasi. Nah kita yang ngomong begitu jadi pelaku juga, datanglah kita supaya waktu dilihat, oh iya dia udah jadi teladan, oh kayak begitu loh caranya jadi pelayan Tuhan. Jangan kita udah ngomong sama orang tapi kitanya nggak nongol.
kitanya nggak melakukan apapun. Itu kita cuma jadi pendengar, kita cuma jadi komentator, kita cuma jadi penonton yang nggak ngapa-ngapain, cuma bisa komen doang. Kayak di media sosial, ya kan? Jangan Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi kita mari sama-sama belajar untuk kita menjadi pelaku firman. Ya, karena menjadi pelaku firman mengharuskan kita untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Kita harus hidup dengan menghindari hal-hal yang memang Tuhan gak suka di dalam kehidupan kita. Dan kita harus setia untuk kita bangun hubungan sama Tuhan. Supaya kita itu boleh ada satu koneksi dan hubungan kita sama Tuhan yang akan membuat kita mampu menjadi pelaku firman di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, yuk mari kita sama-sama pada pagi hari ini kita bangun komitmen untuk kita menjadi pelaku firman setiap hari, nggak cuma sekedar menjadi penonton. Do something di dalam setiap kehidupan kita, di dalam keluarga, di dalam komunitas kita, baik juga di gereja, siapapun kita, apapun kondisi jabatan kita. Ayo mari Bapak Ibu Saudara, kita menjadi pelaku firman. Jangan cuma jadi penonton, jangan cuma jadi pendengar, jangan cuma jadi komentator aja. Tapi lakukan sesuatu, jadi berkat, jadi teladan buat banyak orang. Karena pastinya itu, kalau kita hidup sesuai dengan firman, kalau kita menjadi pelaku firman, maka kita akan mengalami kedamaian, akan mengalami sukacita dan mengalami berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karena pasti lebih enak jadi pemainnya, jadi pelakunya, karena kita akan menikmati segala sesuatu yang ada di dalamnya, ketimbang kita hanya menjadi penonton. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kalau Tuhan mengingatkan kami bahwa kami harus belajar menjadi pelaku firman. Pagi hari ini setiap kami Tuhan, saya juga Tuhan, kami mau belajar untuk bertobat, untuk kami mau menjadi pelaku firman, nggak cuma sekedar menjadi pendengar, nggak cuma sekedar menjadi penonton, nggak cuma komentarin orang, tapi kami mau bertobat, kami mau melakukan sesuatu, kami mau menjadi pribadi yang lebih baik, yang bisa menjadi teladan, yang bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus, pimpin kami setiap hari untuk kami punya komitmen dan berjalan bersama dengan Tuhan menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan biarkan firman hanya menjadi teori, tetapi jadilah pelaku yang setia di dalam perbuatan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.